Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tasya Adia Sebelia and I am 21,412,000 Baik, di sini saya akan menjelaskan the concept of force and influence status. Sumber kekuatan. Kekuasaan melibatkan kapasitas satu pihak agen untuk mempengaruhi pihak lainnya atau target. Kekuasaan didefinisikan sebagai potensi seseorang agen individu untuk mempengaruhi perilaku atau sikap dari satu atau lebih orang. Next slide. Posisi dan kekuatan pribadi melibatkan sumber daya yang melekat pada posisi agen dalam organisasi atau melibatkan atribut agen yang hubungannya target. Kekuasaan posisi mencakup untuk mempengaruhi berasal dari otoritas yang sah dalam organisasi untuk membuat keputusan tentang kontrol atas penggunaan sumber daya dan akses dan kontrol atas penggunaan menentukan penghargaan dan hukuman. Kekuatan pribadi mencakup suatu pengaruh berasal dari keahlian agen dan adanya hubungan orang yang dituju. Konsep kekuatan dan taktik mempengaruhi adalah penting dalam konteks kepemimpinan dan interaksi sosial. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua konsep tersebut. Kekuatan merujuk pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku, pikiran, atau emosi orang lain. Ada beberapa jenis kekuatan, termasuk kekuatan legitimasi atau berdasarkan posisi atau otoritas formal. Kekuatan paksaan melalui ancaman atau paksaan. Kekuatan imbalan melalui pemberian hadiah atau insentif. Kekuatan abstrak berdasarkan pengetahuan dan keahlian. Dan kekuatan referen berdasarkan daya tarik atau identifikasi dengan seseorang. Taktik memengaruhi. Taktik memengaruhi adalah strategi atau metode yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan pengaruhnya terhadap orang lain. Ada beberapa taktik yang dapat digunakan untuk memengaruhi orang lain, termasuk persuasi atau penggunaan argumen dan bujukan untuk meyakinkan orang lain. Legitimasi mengklaim otoritas atau kekuasaan. Pertukaran menawarkan sesuatu sebagai imbalan untuk mendapatkan dukungan. Membangun aliansi dengan orang lain untuk mendapat dukungan. Ancaman konsekuensi negatif jika orang lain tidak mematuhi. Kesimpulan dari konsep kekuatan dan taktik mempengaruhi adalah bahwa keduanya merupakan elemen penting dalam dinamika sosial, terutama dalam konsep kepemimpinan dan interaksi antar individu. Berikut beberapa poin penting sebagai kesimpulan. Kekuatan sebagai alat mempengaruhi kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain. Ada beberapa jenis kekuatan, termasuk kekuatan legitimasi, paksaan, imbalan, abstrak, dan referen. Setiap jenis kekuatan memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Taktik sebagai strategi pengaruh. Taktik pengaruh adalah strategi atau metode yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan. Kombinasi kekuatan dan taktik. Dalam praktik kekuatan dan taktik sering digabungkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seseorang pemimpin atau individu dapat menggunakan berbagai jenis kekuatan dan taktik tergantung pada situasi yang tujuan yang ingin dicapai. Etika dan integritas. Penggunaan kekuatan dan taktik mempengaruhi haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip. Penting untuk memastikan bahwa upaya mempengaruhi tidak merugikan pihak lain atau menambah hal yang berbeda. Kesadaran akan dampak jangka panjang. Seseorang juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penggunaan kekuatan dan taktik mempengaruhi penggunaan yang berlebihan, atau dapat menghasilkan konsekuensi negatif seperti hilangnya kepercayaan atau kerugian reputasi. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.